Ya, terima kasih rekan Prisa Samudata yang sudah membantu Market Review di paruh pertama, dan Market Review akan kami lanjutkan dengan topik bahasan lain. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, kebutuhan gula selalu meningkat dari tahun ke tahun. Organisasi Gula Internasional menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sekitar lebih dari 260 juta jiwa di Indonesia, kebutuhan gula di Indonesia rata-rata bertumbuh sebesar 4% per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan gula domestik serta menstabilkan harga dalam negeri, pemerintah setiap tahun harus impor gula dari luar negeri. Data dari Asosiasi Gula Indonesia, produksi gula tahun 2020 diperkirakan hanya mencapai 2,1 juta ton. Jika tambah sisa stok 2019 yang menjadi stok awal 2020 sebanyak 1,8 juta ton, sehingga total ketersediaan gula tahun ini sebanyak 3,13 juta ton. Sementara kebutuhan gula konsumsi tahun 2020 mencapai 3,16 juta ton, sehingga terdapat defisit sekitar 29.000 ton. Kebutuhan masyarakat yang terus meningkat serta terbatasnya produksi domestik membuat neraca gula nasional mengalami defisit. Defisit neraca gula nasional ini akan terus berlangsung dan kecenderungannya akan semakin meningkat dari tahun ke tahun apabila tidak ada perubahan yang drastis dari sisi hulu industri gula, yaitu mulai dari bibit, lahan pertanian, dan cara olah serta tanam. Di mana ini bisa dilihat bagaimana neraca gula nasional dari tahun ke tahun. Sejak awal Januari 2020 ini, ketersediaan gula kristal putih untuk konsumsi rumah tangga kerap kali mengalami kekosongan stok. Gula konsumsi juga berlanjut di pasar tradisional. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan gula dalam negeri tanpa lakukan importasi? Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tata niaga gula nasional? Simak ulasannya di Market Review. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, untuk berbincang mengenai tema drama gula tak berkesudahan, sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Prof. Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof, di Market Review. Baik, satu topik yang kemudian cukup menarik kita terus perbincangkan mengenai komoditas pangan, spesifik mengenai gula. Tadi sudah disampaikan secara prediksi untuk di Indonesia saja kebutuhan gula untuk masyarakat ini akan terus meningkat. Dan ini selayaknya kemudian diimbangi dengan stok yang mumpuni. Tapi permasalahan yang kerap terjadi adalah mengenai kelangkaan gula, kemudian juga volatilitas harga gula. Apa yang salah, Prof? Ya, yang salah sudah tentu terkait dengan kebijakan ya. Karena apa? Kalau kita lihat pertumbuhan impor ini relatif tinggi. Jadi pertumbuhan impor gula kita itu relatif tinggi. Dari tahun 2014 itu baru sekitar 3 juta ton. Lalu tahun 2015 meningkat jadi 3,5 juta ton. Tahun 2016 4,8 juta ton. Dan terus meningkat. Dan puncaknya di tahun 2018. Tahun 2018 berapa? Impor kita 5,1 juta ton. Dan ini merupakan prestasi puncak Indonesia dalam impor gula, karena pada saat itu Indonesia menduduki ranking pertama di dunia. Dan amat mengenaskan juga, ranking pertama di dunia sebagai importer gula terbesar, mengalahkan Cina. Cina pada tahun 2018 mengimpor 4,5 juta ton. Jadi itu. Lalu kemudian karena mau mematuhi pemilu, lalu impor gula ditekan ke 4,2 juta ton, turun 1,2 juta ton. Lalu akhirnya kita tahu persis di awal tahun ini harga gula melonjak tinggi dan mencapai puncaknya di pertengahan April di angka sekitar 18.000. Itu. Baik. Artinya kita kemudian sempat melakukan importasi, volumenya secara tren apakah jika dibandingkan dengan produksi dalam negeri maksudnya, Prof? Sempatkah kita melakukan importasi dengan volume yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi gula di dalam negeri? Bukan. Jadi kebutuhan gula kita itu kan sekitar ya 6,5 sampai 7 ton ya, juta ton maaf. Lalu untuk kebutuhan industri itu ya antara 3,6 sampai 4 juta ton. Jadi lalu produksi dalam negeri kita itu terus mengalami penurunan. Jadi sekarang ini sekitar 2 juta ton. Padahal harus kita ingat, kita pernah menjadi eksportir gula terbesar di dunia dengan ekspor 3 juta ton, tapi ya sudah di zaman Belanda, Mas. Tahun 1929 ya. 1929,
saat itu kita menjadi eksportir gula terbesar nomor 2 di dunia dengan ekspor 3 juta ton. Tapi kemudian sekarang ini berkebalikan, tahun 2018 kemarin kita menjadi importer gula terbesar di dunia. Jadi ironis. Sangat kontras gitu ya kondisinya, Prof. Baik, Anda tadi menyampaikan bahwa yang salah adalah dari segi regulasi, ketidaktepatan regulasi yang diterapkanlah dalam komoditas gula spesifik. Sejauh mana ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola pemetaan produksi dan juga produksi dalam negeri tentunya, dan juga pola ataupun pemetaan pola importasi? Ya, ini sederhana saja, Mas. Tahun 2016 ditetapkan oleh pemerintah harga pembelian gula dari petani 9.100 kan, lalu kemudian harga lelang 11.000, HET tahun 2016 ditetapkan 13.000 kan, per kilogram. Nah, angka ini itu semuanya nggak masuk akal. Harga gula petani ditetapkan 9.100 itu sama sekali nggak masuk akal. Itu mepet sekali atau bahkan di bawah biaya produksi. Kan? Lalu tahun 2020 ini nggak naik, nggak berubah-ubah. Yang berubah justru HET gula. Kalau HET gula tahun 2016 13.000, sekarang HET gula 12.500. Jadi itu apapun HET ini akan menekan harga gula di tingkat usaha tani. Baik. Jadi ini kan justru mengenaskan kan dalam arti. Sedangkan sekarang ini biaya produksi itu catatan dari teman-teman APRI itu sudah 10.500. Bagaimana bisa industri gula di Indonesia berkembang? Baik. Yang terlihat justru penutupan banyak PG ini yang amat sangat kita khawatirkan, kan ya. Baik. Jadi PG itu sudah banyak sekali yang tutup, kan. Baik. Ya, Prof, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini karena kita masih punya satu segmen usaha jeda. Tetap di Market Review, kami akan segera kembali.